Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada di pembahasan konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Kemarin kita sudah membahas sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Sekarang kita akan sedikit mengulas tentang sistem periodik unsur modern. Sistem periodik unsur modern adalah sistem periodik yang masih digunakan sampai sekarang. Sistem periodik ini didasarkan pada sifat-sifat unsur yang merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Dalam sistem periodik modern, lajur horizontal itu disebut dengan periode, sementara lajur vertikalnya disebut dengan golongan. Jumlah periode dalam sistem periodik modern ada 7, sedangkan golongannya berjumlah 18. Ini adalah gambar sistem periodik unsur modern. Nah, angka yang di sebelah kanan ini menunjukkan periode. Artinya, periode 1 itu terdiri dari unsur He dan H. Jadi, satu baris yang paling atas ini itu adalah periode 1. Di bawahnya, untuk baris yang kedua itu adalah periode 2, yang terdiri dari unsur Ne, F, O, dan seterusnya. Begitupun ke bawahnya. Untuk golongan, jika penyebutannya itu diikuti dengan keterangan golongan A atau B, maka angkanya ditulis dengan angka Romawi. Contohnya, unsur yang paling kiri ini itu disebut dengan golongan 1A. Yang di sini 2A, ini 3B, ini 4B, dan seterusnya sampai 8A. Untuk penyebutan tanpa keterangan golongan A dan B, maka golongannya ditulis dengan angka biasa, seperti di atas ini. Berarti yang ini adalah golongan 1, ini golongan 2, dan seterusnya sampai golongan 18. Setelah mengenal periode dan golongan, kita bisa menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Dia terletak di golongan berapa dan periode berapa. Contohnya, untuk unsur He atau helium, dia terletak di sebelah sini. Maka jika ditanya, di manakah letak unsur He dalam sistem periodik unsur? Jawabnya adalah He terletak di periode 1 dan golongan 18 atau 8A. Contoh lainnya, di sini kita ambil unsur Ga. Letaknya ada di sini. Unsur Ga terletak di golongan 13 atau 3A dan periode 4. Itu untuk menyatakan letak suatu unsur dalam sistem periodik atau dalam tabel periodik unsur. Ini adalah keterangan golongan unsur-unsurnya ya. Jadi untuk yang warna pink ini, dia adalah golongan utama atau golongan A. Yang biru ini menunjukkan golongan transisi atau golongan B. Yang hijau di sini, kalau lebih lengkap berarti dituliskan di sini, itu adalah golongan transisi dalam yang terdiri dari lantanida dan aktinida. Ini ada beberapa lambang dan nama unsur dalam SPU modern. Lambang unsur itu biasanya diambil dari huruf pertama nama unsurnya. Ada yang terdiri dari 1 huruf, ada yang terdiri dari 2 huruf, bahkan ada juga yang 3 huruf. Untuk lambang unsur yang terdiri dari 1 huruf, maka hurufnya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya hidrogen, lambangnya H, berarti dituliskan dengan huruf H kapital. Kemudian ada juga ini boron, lambangnya B, maka B-nya ditulis dengan huruf kapital. Untuk lambang unsur yang terdiri dari 2 huruf atau 3 huruf, maka huruf pertamanya ditulis dengan kapital, sedangkan huruf kedua dan ketiganya itu ditulis dengan huruf kecil. Contohnya helium, lambangnya He, maka H itu ditulis dengan kapital dan E-nya huruf kecil. Kemudian ada lagi contohnya magnesium, lambang unsurnya Mg, M-nya ditulis dengan huruf kapital, G-nya dengan huruf kecil. Untuk contoh lambang unsur yang terdiri dari 3 huruf, bisa kita lihat di sini ada UUN, ada UUU, dan seterusnya. Yang UUN, U yang pertama ditulis dengan huruf kapital, U yang kedua dan N itu ditulis dengan huruf kecil.